Di media sosial, video khotbah yang disampaikan saat sholat Idul Fitri menjadi viral. Dalam video tersebut terdengar seorang khatib melontarkan tuduhan kecurangan pemilu sehingga banyak jamaah yang terlihat meninggalkan area sholat. Dalam video yang diunggah akun @merapi_uncover menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Sholat Idul Fitri di lapangan Tamanan Bantul lagi rame lur. Khotbah politik ditinggal bubar jamaah, tulis akun tersebut. Ada dua video singkat dari video yang diunggah. Video pertama menampilkan beberapa jamaah yang meninggalkan area sholat. Kedua, gambar sang khatib ditampilkan beserta cuplikan khotbahnya yang merujuk pada keterlibatan otoritas negara dalam kecurangan pemilu. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang kurang-kurang. Dari akun perekam kejadian tersebut, @ekosupraptowibowo menyebut bahwa lokasi sholat Idul Fitri di lapangan Tamanan Bangun Tapan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Namun banyak jemaah bubar begitu khatib menyinggung pemilu dan menyebut nama Presiden Joko Widodo. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar, kata sosok khatib dalam video. Samar-samar terdengar riuh dari arah para jemaah saat khatib tersebut menyampaikan khotbahnya. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Sebab itu mereka yang dulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, lanjut sang khatib. Padahal kantor Kemenak Bantul beberapa hari sebelum Lebaran telah membuat dan mengedarkan panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah sebagai tindak lanjut surat edaran Menak nomor 1/2024. Materi khotbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 9 tahun 2023 tentang pedoman ceramah keagamaan, tulis pasal 5 SE tersebut. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar,
Namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya salah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih menunggu proses peradilan yang begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar pada bubar. Tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Bagaimana tidak, Al-Quran sudah berpesan dalam surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum bangsa yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani berpegang. Berdasarkan hasil konfirmasi jajaran KUA kepada Ketua PHBI setempat, sosok khotib tersebut diketahui merupakan seorang akademisi atau dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Saat khotbah yang bersangkutan menyinggung bab politik, diperkirakan sebanyak 25% jamaah angkat kaki dari lapangan. Pemilihan umum yang seharusnya salah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih menunggu proses peradilan yang begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar pada bubar.